Shalom, perkenalkan nama saya Lastri Melvina Siregar SPDK. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Saya merupakan mahasiswi PPG Batch 3 di tahun 2025 di LPTKI AKN Tarutung. Saya sedang melakukan praktek uji kinerja di kelas 8 dengan judul Talentaku dengan Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Ibu coba absen dulu ya. Afifah, Adilika, Pajero, Jiu. Oke. Berarti nggak hadir? Raisa. Kita doakan bersama-sama supaya Raisa cepat sembuh. Oke, sekarang ibu mau bertanya dulu. Masih ingat nggak pelajaran materi minggu lalu? Coba ibu mau memberikan pertanyaan. Apa itu arti providensial? Coba siapa yang tahu? Ya, coba siapa yang mau duluan menjawab? Ya, Kiren. Iya, pemeliharaan alat terhadap karya ciptaannya. Jadi sekarang coba kita lihat di depan. Coba kita lihat di depan ada apa ya bacaannya? Iya, minggu lalu capaian pembelajaran kita adalah bahwasanya meyakini Allah akan memelihara ciptaannya dan akan selalu memberikan inspirasi kepada seluruh ciptaannya. Sama juga cerita hari ini, cuma judulnya berbeda ya. Coba kita lihat tujuan pembelajaran yang ada di sini. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu talenta yang kita miliki per orang. Yang kedua, mensyukuri talenta yang dimiliki. Siapa yang pernah nonton audisi Got Talent?
dan minat sama-sama bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau bakat, bakat ini hampir sama dengan talenta. Ya, bakat itu kepandaian atau sifat pembawaan. Sama juga dengan talenta, pembawaan seseorang sejak ia lahir. Jadi ini bisa dikatakan hal yang sama, bakat dan talenta. Jadi kalau bakat ini setiap orang yang ada di sini sudah memiliki bakat. Bakat itu boleh menjadi warisan dari orang tua. Misalnya orang tuanya pintar bermain musik, begitu lahir dia ke dunia ini tanpa diajarin orang tuanya atau mungkin nggak disuruh, tapi dia sudah langsung ada keinginan ingin bermain musik. Itulah dia perbedaan antara atau pengertian dari hobi, minat, bakat dan talenta. Coba kita lihat di sini. Di sini setiap orang diciptakan dengan berbagai keunikan dan talenta. Sejak kecil ada orang yang sudah menemukan talentanya dan ada pula yang baru menemukan talentanya setelah dewasa atau setelah melewati berbagai pengalaman hidup. Bagaimana cara menemukan bakat kalian? Coba kalian lihat di sini. Yang pertama ngapain? Mendalami hobi. Tadi bertanya, siapa di sini memiliki hobi? Saya, Bu. Semua memiliki hobi. Tapi sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwasanya kita ini memang benar-benar memiliki talenta? Coba dibuka Alkitabnya. Coba kita baca di sini. Di Roma 12 ayat 6a. Roma 12 ayat 6a, coba dilihat. Tuhan memberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, seperti misalnya melukis, bernyanyi, bermain musik, menulis, menari, memahat, dan lain sebagainya. Ada juga yang memiliki bakat di bidang teknologi. Ya. Nah, yang kedua, mengetahui kegiatan apa yang kita suka. Iya, tadi kan berbeda. Hobi dengan apa yang kita suka. Coba kegiatan apa yang kalian suka. Coba di rumah aja dulu. Kegiatan apa yang kalian suka? Nyanyi. Aura nyanyi, ya. Yang ketiga, mengetahui keunggulan dan kelebihan kita. Nah, coba tadi siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Iya. Mengetahui keunggulan dan kelebihan kita. Coba tadi ada yang olahraga, ada yang memasak, ada yang bernyanyi. Dari ketiga ini, di mana letak keunggulanmu, Aura? Bernyanyi keunggulannya. Kalau olahraga, mana lebih unggul kamu rasa? Di bidang bernyanyi atau bidang olahraganya? Susah kali pilihnya. Berarti 50-50 ya. Yang keempat, mengikuti tes minat dan bakat. Seperti yang kita bahas tadi. Kalau ada tadi Aura katanya dia rasa unggul di bernyanyi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kemungkinan besar kalian akan menemukan bakat terpendam atau talenta terpendam yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Sudah? Ada yang tidak dimengerti? Nah, setelah kalian menemukan bakat kalian, kalian harus mampu mensyukuri apa yang menjadi talenta kalian. Sudah? Sekarang kita tanya dulu sekali lagi. Sudah mengerti belum yang Ibu jelaskan tadi? Sudah? Oke. Jadi Ibu mau kasih tugas untuk kalian
di dalam diskusi kelompok. Ibu mau nanti di dalam diskusi kelompoknya kalian boleh mengeluarkan pendapat masing-masing. Setuju nggak dengan yang ibu jelaskan tadi? Atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri? Ya, di dalam kelompok itu karena setiap orang berbeda pemikiran, ya kan? Belum tentu kalian setuju dengan apa yang ibu katakan tadi. Nah, ibu sudah menyediakan LKPD-nya di sini untuk kalian isi nanti per kelompok. Jadi di sini ada 3 kolom yang mau kalian isi nantinya. Jadi di sini kalian buat perbedaannya. Ada perbedaan hobi, apa perbedaannya dengan minat dengan salah satu contohnya tadi ibu bilang. Ibu kasih cara mengisinya contohnya. Hobi itu dilakukan pada waktu senggang. Minat dilakukan waktu kapan? Apa? Waktu ada keinginan. Kalau bakat dilakukan waktu kapan? Jadi kalian diskusikan. Setiap kelompok menyampaikan aspirasinya ya kepada juru tulis. Siapa nanti juru tulis kalian? Kalian pilih masing-masing. Untuk menentukan kelompoknya, ibu sudah buat di sini apa namanya? Biar cepat ya kan? Kertas. Kelompok siapa? Ini kita mau bagi 4 kelompok saja. Jadi ini ibu sudah membuat angka 1 sampai 4. Siapa yang dapat angka 1 berarti dia kelompok 1. Siapa yang dapat angka 2 berarti dia kelompok 2. Oke. Coba kalian pilih. 1, 2. Ya, ayo cepat-cepat diambil. Sudah? Oke. Sudah? Sudah dapat masing-masing kan? Sudah. Oke, sekarang ibu tentukan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini. Oke. Sudah posisi kelompok masing-masing? Sudah. Iya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya untuk tiap-tiap kelompok. Jadi ibu hanya memberikan 1 kertas untuk 1 kelompok. Ditulis nama kelompoknya. Setelah kalian nanti diskusi, kalian tuliskan juga apa yang menjadi bakat kalian 1 per 1 ya. Ini nanti LKPD-nya kan untuk ibu. Jadi kalian tulis saja di balik ini nama serta bakat masing-masing. Sudah? Misalnya Merina bakatnya ini, Aura bakatnya ini. Jadi per kelompok menuliskan di belakangnya. Ya, yang kita sajikan nanti yang dibacakan setelah kalian selesai diskusi hanya ini. Sudah? Bakat itu urusan pribadi kalian masing-masing dan ibu mau melihat nanti apa namanya? Bakat kalian masing-masing. Sudah jelas apa yang mau didiskusikan? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah dengar ibu? Sudah. Sudah berapa? Oke, silakan berdiskusi. Coba ibu mau melihat. Diskusikan. Bebas kasih aspirasi masing-masing. Ayo semua bebas menyatakan aspirasinya, menyatakan pendapatnya, ya kan? Bakat itu tadi kan ibu bilang di pembawaan sejak lahir, tapi harus dilatih. Oke, waktunya habis. Ya, dari kelompok 1 Desi. Dari kelompok 2 Merina. Dari kelompok 3 ayo silakan ke depan. Kelompok 4 sebelah sini.
Enggak benar suaranya. Berdiri coba. Berdiri coba. Ya. Kesimpulan menurut saya bahwa saya minat dan bakat itu berbeda-beda dan semua orang bisa lakukan. Iya, setuju nggak dengan yang dikatakan Mira tadi? Jadi boleh kita lihat sama-sama kesimpulan yang di papan tulis. Hobi, minat, dan talenta adalah suatu hal yang berbeda satu sama lain, dan setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda satu sama lain, dan memiliki keunikan masing-masing, dan setiap talenta yang kita miliki harus kita syukuri. Maka bakat kita atau talenta kita harus terus kita gali dan terus dikembangkan. Minggu depan kita masih belajar tentang talenta, ya. Masih belajar tentang talenta. Jadi minggu depan tolong dibawa pewarna dan dibawa, kalau ada yang mau membawa pewarna silahkan dibawa pewarna. Kalau ada yang mau membawa seperti alat musik juga boleh. Jadi kita mau membagi kelompok juga minggu depan. Tapi kita mau sesuaikan talenta kalian sesuai dengan secara umum per kelompok aja dulu, ya kan? Oke? Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa itu, Aura? Apakah minat atau hobi itu bisa berubah dan mengapa ia berubah? Oke, ada yang bisa menjawab? Coba, Cynthia. Hobi dan minat tentu bisa berubah-ubah. Karena dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oh iya. Tetapi bakat bawaan sudah lahir, sudah memiliki bakat. Iya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya minat dan hobi itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Bakat tidak, kalaupun ada itu hanya sedikit kemungkinan. Jadi bakat itu sudah ada pada kita, melekat pada kita, tetapi tidak akan berkembang kalau tidak dilatih, malah akan tenggelam. Ada lagi? Tidak. Oke, berarti Bu Angga pembelajaran hari ini tuntas. Kita main dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pengertian kepada anak didik kami pribadi untuk mengerti apa materi kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan talenta yang mereka miliki pribadi boleh mereka temukan dan mereka latih untuk menghasilkan prestasi yang memuaskan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami selanjutnya kami mau serahkan ini dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, minggu depan tolong dijaga kesehatannya, ya, dijaga kesehatannya dan tetap semangat. Oke, mana senyumnya? Mana ketawanya? Oke. Ya, sekarang waktunya beralih ke pelajaran berikutnya. Ibu anggap juga, Ibu harap kalian juga bisa semangat mengikuti pelajaran berikutnya. Ya.